Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Engkau Allah yang memelihara hati dan pikiran kami. Berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus itu saja kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus 6 ayat 3 yang berbunyi, "Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah, apakah dia bukan Yesus Kristus yang kita inginkan? Apabila orang di luar dari diri pribadi kita bertanya kepada kita, siapakah Yesus Kristus bagi kamu? Jawaban kita akan menentukan sikap kita terhadapnya. Kita akan dapat menjadi orang yang beriman percaya dan mau mengikuti Yesus Kristus jika sifat dan tindakan Tuhan Yesus itu adalah sesuai dengan gambaran dan harapan kita yang kita imani, kita percayai. Bagi penduduk kota Nazaret, Yesus Kristus hanyalah seorang anak Yusuf, tukang kayu. Ibunya Maria, mereka keluarga sederhana. Dia anak sulung dari beberapa bersaudara. Oleh karena mereka merasa sudah sangat mengenal Yesus Kristus, maka ketika dia kembali ke kota asalnya dan mengajar di rumah ibadat, mereka menolaknya. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin Yesus Kristus bisa sepintar itu dan bagaimana mungkin dia bisa mengadakan mujizat. Gambaran mereka tentang Yesus Kristus tidak klop dengan siapa Yesus Kristus yang ada di hadapan mereka. Kita sebagai umat manusia pasti pernah bertemu dengan orang-orang yang tidak mau beriman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Alasannya sangat sederhana. Kalau saya percaya Yesus Kristus, lalu apakah ada jaminan hidup kita tetap baik atau bahkan lebih baik? Tentu maksudnya adalah, apakah Yesus Kristus sanggup memenuhi segala keinginan hatinya, secara khusus keinginan hidup kaya, senang, dan bahagia? Jika Tuhan Yesus Kristus menjadi sosok seperti keinginannya itu, maka ia akan beriman percaya kepadanya. Yang lain punya alasan mirip. Jika kita beriman percaya kepada Tuhan Yesus, apakah penyakit kita akan sembuh? Ada berbagai alasan bagi orang yang mau beriman percaya atau tidak beriman percaya kepada Kristus. Alasan-alasan itu semua berkaitan dengan pandangannya tentang siapa Yesus Kristus. Apabila kita pertanyakan, siapakah Yesus Kristus itu? Apakah jati dirinya ditentukan oleh umat manusia ciptaannya? Kita punya gambaran tentang Tuhan Yesus itu harus begini, begitu. Kalau dia memenuhi gambaran tersebut, maka kita akan percaya kepadanya. Apakah itu yang dimaksud dengan beriman percaya kepada Kristus? Tuhan Yesus Kristus sendiri pernah menegur orang-orang yang mengikuti dia karena alasan yang keliru dalam hal kekenyangan badaniah. Dia berfirman, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yohanes 6 ayat 26. Tuhan Yesus tidak ingin dan tidak menghendaki orang-orang yang mengikutinya karena alasan-alasan yang salah. Dia tidak menghendaki kita yang menentukan siapa dirinya dan apa yang diperbuatnya. Dia menghendaki kita supaya beriman percaya kepadanya sebagai Tuhan Allah yang menyatakan diri dalam wujud manusia Yesus Kristus
dan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala firman Tuhan yang boleh mengingatkan hari ini bahwa kami sebagai orang yang beriman percaya kepadamu tidak pantas lagi untuk mempertanyakan tentang identitas keberadaannya selaku manusiawi yang tidak hanya terbatas bahwa dia pernah hidup bersama dengan Yusuf dan Maria sebagai orang tua manusiawi di Nazaret ketika itu. Namun kami harus sungguh-sungguh menyampaikan berita keselamatan yang kekal melalui peristiwa kematian dan kebangkitan-Mu yang telah mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian kekal itu, agar kami boleh diselamatkan dari segala kebinasaan yang telah dan akan terus mengancam kami ketika kami tidak mau berada pada jalan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus dari hari ke hari yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Tanda-tanda kedatangan-Mu kedua kali sudah semakin banyak, tapi kami harus mengerti betul bahwa mengikut Tuhan Yesus itu berarti hanya sesuai dengan kehendak-Mu lah kelak Engkau akan datang untuk menjemput kami orang yang beriman percaya kepadamu dan mau menerima setiap orang yang mau bertobat dari segala ukuran-ukuran kedagingan tentang hidup yang sesuai dengan keinginan kemanusiaan belaka. Kami percaya Tuhan bahwa kami dimampukan juga untuk membawa berita keselamatan ini setelah kami juga boleh melewati masa peringatan Paskah yang sudah kami rayakan kemarin dan memungkinkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terimalah doa kami dan harapan kami ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.